teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan untuk menyusuri jalur kereta api menuju ke Ciwidey. Ini rel cabang menuju ke Kiara Condong dan ke Ciwidey. Jadi ke arah kiri itu menuju ke Kiara Condong dan yang ke kanan menuju ke Ciwidey. Sekarang di area persimpangan jalur ini sudah menjadi pemukiman padat penduduk ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya akan coba terus berjalan di area jalur kereta. Di sini kita belok ke kanan mengikuti gang yang berada di samping jalan kereta api. Untuk relnya masih kelihatan jelas, terus railbednya juga masih baik, hanya saja sudah dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk. Kalau untuk jalur dari Kiara Condong hingga Cibangkong itu masih digunakan hingga pertengahan tahun 2000-an ya. Jadi di halte Cibangkong itu ada lagi sebuah percabangan menuju ke Kavaleri. Dulu pengangkutan tank-tank tempur menggunakan kereta api ke Kavaleri lewat percabangan di Cibangkong hingga tahun 2000-an. Kalau kita lihat kondisinya seperti ini ya teman-teman, kemungkinan akan butuh dana besar untuk mewujudkan aktifnya kembali jalur menuju ke Ciwidey. Nah, selain itu juga nantinya mungkin menjadi PR buat pemerintah akan direlokasi kemana nih warga yang terkena dampak gusuran. Karena yang akan terkena dampak kalau saya lihat di lokasi itu sangat banyak sekali ya. Memang secara kepemilikan tanah di sekitar jalur rel ini itu milik PT Kereta Api Indonesia. Tapi ketika terjadi penggusuran pasti akan menjadi sebuah polemik besar ya antara pemerintah dan warga. Nah teman-teman, jembatan ini itu rangkanya menggunakan bekas rangka jembatan rel kereta api ya. Kita coba lihat bagaimana kondisi jembatannya sekarang. Oke, kita parkir motor dulu di sini ya, biar nggak ngalangin jalan. Nah teman-teman, ini jembatan yang terbuat dari rangka jembatan kereta api. Jembatannya sekarang sudah tidak pada tempatnya ya. Jembatan ini posisinya sudah digeser ke sebelah kiri dari arah Cibangkong Lor. Jadi posisi relnya itu di samping jalan ini ya teman-teman, tepatnya di bawah rumah-rumah ini nih. Sedangkan sekarang jembatan keretanya berada di lurusan jalan ini. Jadi memang sudah digeser sekitar 3 meteran lah ada ya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menggeser rangka jembatan ini gitu. Apakah menggunakan alat berat atau secara gotong royong? Ternyata kondisi besinya sudah keropos ya. Wajar sih kalau kondisi seperti ini, karena memang jembatannya juga nyaris tidak pernah dirawat ya. Ini ujung rangka jembatannya, kita lihat. Karena ini bukan tempat aslinya, maka di sini tidak ada fondasi betonnya ya, penahan jembatannya itu. Untuk fondasi betonnya sendiri itu berada di sebelah sana tuh, bisa teman-teman lihat. Karena memang rangka jembatan ini harusnya di atas fondasi itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ke arah halte Cibangkong ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Bekas jalur ini benar-benar ya sudah sangat dipenuhi oleh bangunan. Mungkin karena posisinya itu berada di perkotaan ya, berbeda dengan jalur-jalur di Cibatu Garut. Rumahnya juga lumayan gede-gede ya di sini. Sayang banget ini kalau kena gusuran gitu. Kenapa nggak bikin di tanah milik sendiri gitu. Nah di depan ada jembatan lagi nih teman-teman, nanti kita lihat ya. Oke, kita cari tempat parkir dulu. Simpan sini aja ya, biar aman. Jadi sekitar 120 meter dari jembatan yang tadi, di sini terdapat sebuah jembatan lagi nih. Kita coba lihat lebih dekat bagaimana kondisi jembatannya.
Kalau dilihat panjang jembatannya ini perkiraan sekitar 8 sampai 10 meter ya. Nah, di bawahnya itu mengalir sungai, anak sungai Kali Cikapundung. Untuk kondisi jembatan ini sejauh ini lebih baik ya dari jembatan sebelumnya. Jembatan ini itu belum terlalu termakan korosif. Sepertinya juga di jembatan ini sering ada yang nongkrong ya, karena terlihat dari permukaannya itu bersih gitu, seperti bekas injakan atau duduk. Nah, bantalan kayu pada jembatan ini juga hanya tinggal beberapa biji saja ya. Itu juga yang tersisa sudah keropos kondisinya teman-teman, sedangkan sebagian lagi sudah tidak ada ya. Oke, pokoknya mantap sekali ya, bukti-buktinya masih ada di sini. Untuk di ujung jembatan ke arah Cibangkong sudah berdiri bangunan. Oke lah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, kita berangkat lagi menuju ke halte Cibangkong. Wow, ternyata di sini juga sudah banyak bangunan teman-teman. Wah, ini akan sulit sekali ya kalau reaktivasi. Tuh, relnya bisa teman-teman lihat ya, nyembul dari balik-balik apa namanya, tembok. Ini sudah benar-benar padat banget teman-teman. Nah, di sini railbednya itu lumayan cukup tinggi ya. Mungkin dulunya di area ini itu tanahnya agak menurun. Jalur ini sebenarnya relatif terbilang baru ya, sekitar pertengahan tahun 2000-an, tapi untuk perubahannya sudah wow sekali. Mungkin karena lokasinya ya itu di daerah perkotaan. Jadi banyak yang mendirikan bangunan di sini. Ya nggak kebayang bagaimana kalau jalur ini benar-benar jadi direaktivasi gitu. Bakalan ada penggusuran besar-besaran ini mah. Bentar. Waktu reaktivasi di Batu Garut aja sempat rame ya. Ya apalagi ini gitu. Tuh rumah-rumahnya juga ya. Ada yang jadi kontrakan, ada yang jadi warung, rumah, ya macam-macam lah pokoknya. Oh iya, bener, di sini tanahnya sedikit menurun, makanya railbednya lumayan cukup tinggi. Untuk railbednya ada di atas sana tuh teman-teman ya, jadi tinggi banget. Persilangan dulu, emang ini saya belusukan di gang ini mah. Gang-gang yang lumayan sempit ya, gang khas perkotaan. Lumayan sih menantang kalau explore sendirian ke daerah-daerah ramai kayak gini. Jadi harus lebih hati-hati lagi, takutnya disangka petugas yang lagi survei gitu kan. Ya kadang sudah dijelasin juga untuk keperluan konten, tetapi masih ada yang nggak percaya gitu. Ya memang rata-rata warga di bantalan rel Bandung Ciwidey sudah tahu ya soal rencana reaktivasi jalur kereta api ini. Jadi maklum lah, mungkin ada sedikit rasa was-was pada warga. Jarak dari halte Cibangkong Lor sampai ke halte Cibangkong itu kira-kira sekitar kurang dari 1 km ya. Jadi halte Cibangkong Lor itu berada di kilometer 3+637, sedangkan halte Cibangkong berada di kilometer 4+565 dari 0 km stasiun Bandung. Sebentar lagi kita akan sampai di bekas halte Cibangkong ya teman-teman. Nah, di sini juga udah jadi parkiran motor. Ini di sebelah kanan jalur ini itu Trans Studio Mall ya. Bisa-bisa bentengnya kena gusur juga kalau ada reaktivasi itu mall ya. Akhirnya sampai juga teman-teman. Nah, itu di depan sana itu bekas halte Cibangkong ya. Oke. Dulu juga di sini ada sebuah perlintasan sebidang ya. Relnya masih terlihat. Berarti masih benar-benar utuh relnya. Oke lah, kita nyeberang dulu ya. Sekarang sudah nyebrang.
ini bekas haltenya di sebelah sini. Kita masuk ke gang ini aja ya. Gang ini dulunya bekas peron halte Cibangkong nih. Itu rel kereta apinya. Bentar, kita simpan motor dulu ya. Nah, di sini aja mungkin ya, aman. Halte Cibangkong ini itu berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Untuk kode stasiunnya sendiri yaitu CBK ya. Dulu di Jalan Gatot Subroto ini terdapat sebuah perlintasan kereta api. Rel di perlintasan ini masih aktif sampai pertengahan 2000-an sebagai sarana angkut menuju markas kavaleri ya. Pada zaman dulu Jalan Raya Gatsu ini tidak selebar sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang sangat lebar sekali ya, bahkan hanya sekitar beberapa meter saja dari bekas halte Cibangkong. Kalau sekarang kereta masih ada ya sudah pasti pas berhenti itu bakal menutupi jalan raya ya. Di area bekas halte juga di sini masih ada pelang aset milik PT Kereta Api. Setelah nonaktif tahun 1982, halte Cibangkong ini berfungsi sebagai pos pengontrol wesel menuju ke kavaleri. Dan sekarang bekas haltenya beralih fungsi menjadi warung makan. Dulu di bagian atas halte masih ada tulisan Cibangkongnya ya, tetapi sepertinya sekarang sudah dicopot. Kayu-kayu di bagian atap juga sepertinya masih asli zaman dulu, tapi sayangnya kondisinya agak kurang terawat. Kalau kita lihat sepintas mungkin tidak akan menyangka ya kalau bangunan ini itu bekas halte kereta api. Ini bagian atapnya, bisa teman-teman lihat sudah seperti ini kondisinya, masih menggunakan bilik bambu ya. Nah, di sini bekas jalurnya. Kalau direaktivasi mungkin bekas haltenya juga bakalan ikut dibongkar sepertinya ya. Kalaupun ada pemberhentian Cibangkong, sepertinya posisinya juga bisa jadi itu bakal digeser. Sekarang kita lanjut menuju ke bekas halte Buah Batu.